menikahkan pangeran dari kerajaan Cinggalandatas yaitu Raden Pandja Asmorobangun dengan dewi cantik dari kerajaan Panjalu yaitu Dewi Sekartaji. Namun tak disangka persetujuan itu ditentang oleh ibu tiri Dewi Sekartaji karena sebab tertentu. Akhirnya ibu tiri Dewi Sekartaji menyekap dan menyembunyikan Dewi Sekartaji di suatu tempat. Suatu hari, Dewi Sekartaji berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Dia pun menyamar sebagai gadis kampung dan mengabdi kepada janda kaya raya. Janda itu memiliki 3 putri cantik yang bernama Kenting Merah, Biru, dan Hijau. Akhirnya, Dewi Sekartaji pun diangkat menjadi anak-angkatnya dan diberi nama Kenting Kuning. Sementara Raden Pandja Asmorobangun tak henti-henti mencari keberadaan calon istrinya itu. Dia mengganti namanya menjadi Ande Adiluhur dan tinggal bersama ibu angkatnya yaitu Mbok Rondo. Dia meminta kepada ibu angkatnya untuk memberitahukan bahwa dia sedang mencari calon istri. Akhirnya berita itu terdengar oleh janda kaya raya. Janda itu menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ande Adiluhur, tapi mereka hanya pergi bertiga karena Kenting Kuning masih belum menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah perjalanan mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda tampan yang bernama Yuyung Tangkar. Dia menawarkan jasanya untuk menyeberangkan mereka bertiga, tapi dia meminta imbalan cipika-cipiki kepada mereka. Awalnya mereka menolak, tapi dengan terpaksa mereka menerimanya. Setelah mengantarkan ketiga gadis tadi, dia pun berpapasan dengan Ande Adiluhur. Dia menceritakan perbuatan asusilanya kepada Ande Adiluhur dengan bangga. Setelah Ande Adiluhur tiba di rumah Mbok Rondo, dia bertemu dengan 3 kentung tadi. Dan Mbok Rondo menyuruh Ande Adiluhur untuk memilih salah satu di antara gadis-gadis itu. Tapi Ande Adiluhur menolak dengan berbagai alasan. Sementara setelah Kenting Kuning menyelesaikan pekerjaannya, dia juga berniat untuk bertemu Ande Adiluhur dan juga diseberangkan oleh Yuyung Tangkar.